Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kaum muslimin dan pendengar di mana saja berada, dalam sebuah riwayat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa sebelum malaikat munkar dan nakir datang, seorang mayit akan didatangi oleh seorang malaikat yang wajahnya bersinar terang laksana matahari. Ia bernama malaikat Ruman. Ia menghampiri mayit itu dan berkata kepadanya, "Tulislah semua perbuatan baik dan burukmu." Mayit itu pun bertanya, "Dengan apa aku menulisnya? Di manakah pena, tinta, dan juga tempat tintaku?" Malaikat Ruman menjawab, "Ludahmu adalah tintamu, jari jemarimu adalah penamu." Si mayit bertanya lagi, "Di mana aku harus menuliskannya? Bukankah aku tidak memiliki selembar kertas pun?" Malaikat itu pun meropehkan kafannya dan menyodorkan kepada si mayit seraya berkata, "Tulislah di atas sopekan kain ini." Si mayit pun akan memulai menulis semua amal kebajikannya selama hidup di dunia. Namun ketika harus menulis amal kejelekannya, ia merasa malu. Menyaksikan hal itu, malaikat Ruman pun berkata, "Wahai orang yang berbuat salah, ketika melakukan amal-amal itu dahulu engkau sama sekali tidak merasa malu kepada zat yang telah menciptakanmu. Kenapa engkau sekarang malu kepadaku?" Tanpa menunggu jawaban dari si mayit, malaikat Ruman mengangkat tongkat dan memukulnya. Mayit itu pun meronta sambil berkata, "Berhentilah memukuliku. Baiklah, aku akan menulis amal-amal kejelekanku." Akhirnya si mayit menulis semua amal perbuatannya selama hidup di dunia di atas selembar potongan kain kafan tadi, mulai dari amal kebajikan sampai amal keburukannya. Kemudian malaikat Ruman meminta si mayit melipat dan menyetempel catatan itu. Setelah melipatnya, si mayit berkata, "Wahai malaikat, dengan apa aku menstempelnya, sedangkan aku tidak memiliki stempel?" Malaikat Ruman menjawab, "Stempellah catatan itu dengan kukumu." Setelah menstempel dengan kukunya, mayit tersebut menggantungkan catatan itu di lehernya sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nuhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura." Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Quran Surat Al-Isra ayat 13.
Setelah malaikat Ruman menyelesaikan tugasnya, barulah malaikat Munkar dan Nakir masuk ke dalam kubur untuk menjalankan tugas. Kelak pada hari kiamat, ketika orang yang suka berbuat maksiat di dunia tadi melihat catatannya, maka Allah memerintahkan untuk membacanya. Pertama-tama ia akan membaca catatan amal-amal kebaikannya. Ketika sampai pada catatan keburukannya, ia terdiam 1000 bahasa. Allah pun bertanya, kenapa engkau tidak membacanya? Orang itu menjawab, aku merasa malu padamu ya Allah. Allah pun berfirman, kenapa ketika di dunia dahulu engkau tidak merasa malu sedikit pun, baru sekarang engkau merasa malu padaku? Mendengar teguran itu ia merasa sangat menyesal, namun penyesalan itu tiada guna. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, bawa dan lemparkan orang ini ke dalam neraka jahanam. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, jika seorang mayit sudah diletakkan di dalam kubur, maka akan datang dua malaikat berkulit hitam legam. Kedua mata malaikat itu berwarna biru. Suaranya menggelegar seperti petir. Sorot matanya tajam bagaikan kilat yang menyambar-nyambar. Sahkan keduanya datang dari arah kepala si mayit. Akan tetapi solat yang pernah ia lakukan berkata, janganlah kalian berdua mendekatinya dari arahku, karena mayit ini rajin menggunakanku untuk bersujud, baik siang maupun malam. Sesungguhnya ia melakukan semua itu karena takut pada tempat ini. Kemudian keduanya mendekati si mayit dari kedua kakinya. Namun kedua kakinya itu berkata, janganlah kalian berdua mendekatiku. Sesungguhnya mayit ini selalu menggunakan kami untuk berjalan di sholat berjamaah, karena sangat takut dengan kejadian ini. Lalu kedua malaikat itu mendekati dari arah tangan kanannya. Namun sedekah berkata kepada keduanya, janganlah kalian berdua mendekatiku. Sesungguhnya mayit ini benar-benar telah menggunakanku untuk bersedekah karena rasa takutnya pada tempat ini. Keduanya pun bergeser mendekatinya dari sisi tangan kiri si mayit. Namun kuasa si mayit mencegahnya seraya berkata, janganlah kalian berdua mendekatiku. Ketahuilah mayit ini benar-benar pernah menahan lapar dan haus karena takut pada tempat ini. Akhirnya mayit itu terbangun sebagaimana seseorang yang terbangun dari tidurnya. Ia pun berkata, apa yang kalian inginkan dariku? Malaikat Munkar dan Nakir menjawab, kami ingin agar engkau mentauhidkan Allah. Mayit itu pun berkata, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Keduanya bertanya lagi, bagaimana dengan keberadaan Muhammad? Mayit itu menjawab, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, engkau benar-benar telah hidup dalam keadaan mukmin dan meninggal dunia dalam keadaan mukmin pula. Adapun hikmah yang terkandung dari pertanyaan dua malaikat itu tergambar dalam firman Allah SWT. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi itulah alasan Allah mengutus dua malaikat ke makam orang-orang beriman supaya keduanya bertanya kepada setiap dari mereka, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan seterusnya sampai akhir pertanyaan yang telah disiapkan. Dengan begitu keduanya bisa bersaksi di hadapan para malaikat lain tentang apa yang telah mereka berdua dengarkan dari kesaksian seorang hamba yang beriman terhadap Allah dan Muhammad Rasulullah. Karena kesaksian minimal seseorang adalah dalam dua hal tersebut. Kalau Allah akan berfirman di depan para malaikat, wahai para malaikatku, aku telah mengambil ruh hambaku ini, aku telah memindahkan harta yang pernah dikumpulkannya menjadi milik orang lain. Aku juga telah membuat istrinya, budak-budaknya, serta seluruh harta bendanya untuk orang lain. Kemudian ketika dua malaikat di antara kalian bertanya kepada hamba tersebut dalam perut bumi, ia dengan tegas menjawab bahwa dirinya tidak rela kecuali kepadaku. Ketika ditanya tentang Tuhan, ia tidak menjawab kecuali bahwa aku adalah Tuhannya. Ketika ia bersaksi seperti ini, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, dan Islam adalah agamaku. Wahai para malaikat, bukankah ini bukti bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran. Menurut satu riwayat, setiap manusia diikuti oleh dua malaikat. Yang pertama berada di sebelah kanannya, bertugas untuk mencatat amal kebajikannya tanpa disaksikan oleh siapapun. Sedangkan yang kedua berada di sisi kirinya, bertugas untuk mencatat amal kejelekannya, namun dia tidak akan mencatat amal-amal buruk tersebut tanpa kesaksian dari malaikat yang pertama. Ketika manusia dalam keadaan duduk, kedua malaikat itu akan berada di sebelah kanan dan kirinya. Ketika manusia berjalan, satu berada di belakangnya dan satu lagi berada di depannya. Sedangkan ketika manusia tertidur, satu berada di dekat kepalanya dan satu lagi berada di dekat kedua kakinya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ada 5 malaikat yang selalu mengikuti manusia. 2 di antaranya bertugas di waktu malam, 2 malaikat lagi bertugas di waktu siang, dan yang satu bertugas setiap saat. Allah SWT berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang dimaksud dengan malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran adalah malaikat malam dan malaikat siang yang bertugas menjaga setiap manusia dari gangguan iblis, jin, setan, dan manusia. Adapun 2 malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk, keduanya berada di antara 2 bahu manusia. Pena kedua malaikat itu adalah lidah mereka, tempat tintanya adalah mulut mereka, dan tintanya adalah air liur mereka. Tentu saja kedua malaikat ini akan terus mencatat setiap amal perbuatan manusia hingga ia meninggal dunia. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kanan setiap manusia itu adalah pengawas malaikat yang berada di sebelah kirinya. Apabila seorang hamba berbuat dosa dan malaikat yang ada di sebelah kirinya akan mencatat amal buruknya tersebut, malaikat yang berada di sebelah kanan akan menahannya seraya berkata, tahanlah penamu, janganlah engkau mencatatnya terlebih dahulu. Dengan begitu malaikat pencatat amal buruk itu pun menunda pencatatannya hingga 7 jam. Jika hamba itu beristighfar, malaikat pencatat amal buruk akan membatalkan pencatatannya. Namun jika hamba tersebut tidak memohon ampun atau bertobat kepada Allah, barulah ia mencatat amal buruk hamba itu. Ketika seorang hamba telah dicabut nyawanya dan diletakkan di dalam kuburnya, kedua malaikat itu akan berkata kepada Allah, ya Tuhan kami,
Engkau telah menugaskan kami untuk mencatat amal-amal hamba-Mu ini. Sekarang Engkau telah mencabut ruhnya. Untuk itu izinkanlah kami untuk naik ke langit. Allah menjawab, wahai malaikatku, saat ini langit sudah penuh oleh para malaikat. Mereka semua sedang membaca tasbih. Karena itu kembalilah kalian berdua ke bumi dan bacalah tasbih, takbir dan tahlil di atas makam hambaku itu. Kemudian catatlah semua tasbih, takbir dan tahlil kalian tersebut untuk hambaku sampai aku membangkitkannya dari kubur. Terkait dengan para malaikat tersebut, Allah berfirman, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Quran surat Al-Fitor ayat 11. Allah menyebut mereka malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia di sisi Allah dan bertugas mencatat amal-amal manusia. Setiap kali selesai mencatat amal kebajikan seorang hamba, mereka akan membawa catatan itu naik ke langit dan menunjukkannya kepada Allah dengan disaksikan oleh malaikat-malaikat lainnya. Setelah sampai di hadapan Allah, mereka berkata, sesungguhnya hamba-Mu yang bernama Fulan telah melakukan amal baik ini dan ini. Sedangkan ketika setelah mencatat amal-amal buruk seorang hamba, mereka akan membawa catatan itu ke langit, kemudian melaporkannya kepada Allah dengan penuh kesedihan. Menyaksikan itu Allah pun bertanya, wahai para malaikat kiraman katibin, apa yang telah dilakukan oleh hambaku ini? Mereka diam tak menjawab hingga Allah bertanya kepada mereka sampai 3 kali. Pada kali yang ketiga itulah mereka baru menjawab, ya Tuhan kami, Engkau adalah Sang Maha Penutup segala macam aib, dan Engkau memerintahkan para manusia agar menutup aib mereka. Sesungguhnya mereka semua membaca kitab-Mu setiap hari, dan mereka selalu berharap agar kami menutup aib mereka. Karena mereka pun sering membaca firman-Mu yang berbunyi, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Fitor ayat 12. Begitulah kami sebenarnya bermaksud menutupi aib mereka. Namun Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Itulah kenapa mereka disebut malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia di sisi Allah dan bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, demikian jelas apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.